Namaku Sari. Sudah hampir 10 tahun aku tinggal di Kedung Bendo. Desa yang dulu ramai, tapi sekarang seperti kuburan raksasa. Sejak semburan lumpur panas menelan rumah-rumah kami, hanya beberapa keluarga yang bertahan, termasuk aku dan suamiku. Setiap malam suara jangkrik terdengar seperti nyanyian kematian. Udara selalu berbau belerang dan tanah basah. Tak ada kendaraan lewat, karena jalan utama sudah retak dan tertutup lumpur kering. Malam itu tanggal 17 Maret 2018 aku masih ingat jelas. Pukul 11:43 malam. Aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Langit gelap, tak ada bulan, hanya kabut tipis yang menutupi sawah kering. Lalu tiba-tiba, dari arah timur jalan setapak, terdengar suara roda kayu berderit pelan. Suara itu makin lama makin dekat, disusul denting lonceng kecil, seperti yang biasa dipakai di leher kuda delman. Tapi tanah becek di depanku bergetar pelan, seperti roda berat baru saja melintas. Aku menelan ludah. Dan entah kenapa, bulu kuduku berdiri satu persatu. Bau dupa samar tercium, disusul angin dingin yang lewat, seperti ada seseorang berjalan di belakangku. Mama ambil aku tahu. Aku tidak sendirian. Aku menatap ke arah jalan. Tak ada cahaya, tak ada orang lewat. Pagi-pagi, aku langsung menemui Bu Minah, tetanggaku yang rumahnya tak jauh dari tanggul. Beliau sudah tua, rambutnya memutih, dan orang-orang bilang beliau bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat. Aku bercerita tentang suara roda dan lonceng itu. Wajah Bu Minah langsung berubah pucat. Ia memegang tanganku erat lalu berbisik, "Nak, kalau kau dengar lonceng itu lagi, jangan sekali-kali keluar rumah." Aku bingung, kenapa Bu? Ia menatapku tajam, suaranya bergetar. Itu bukan andong biasa. Itu andong penjemput. Sejak lumpur itu menelan desa, tiap malam Jumat selalu ada yang melihatnya. Andong itu datang untuk menjemput arwah yang tersesat atau orang yang waktunya sudah dekat. Aku menelan ludah mencoba menertawakan. Tapi pandangan Bu Minah tak bergeser. Matanya seperti melihat sesuatu di belakangku. Ia hanya berkata lirih, "Kalau sampai kau dengar namamu disebut, jangan menoleh." Malamnya aku tak bisa tidur. Suara jangkrik terasa makin keras. Dan tepat pukul 12:07, aku mendengar lagi suara roda itu dari kejauhan. Tiga hari berlalu. Aku sudah mencoba mengabaikannya, tapi malam ketiga membuatku benar-benar tak bisa berpikir logis lagi. Kabut turun begitu tebal malam itu. Aku bisa melihat napasku sendiri membentuk uap putih di udara. Lampu depan rumah meredup, dan listrik beberapa kali padam hidup. Lalu terdengar lagi suara roda berderit, tapi kali ini sangat jelas. Bukan dari jauh, tapi dari depan rumahku. Perlahan aku mendekat ke jendela. Tirai aku geser sedikit.
Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Sebuah andong tua berwarna hitam berdiri diam di tengah kabut. Catnya mengelupas, roda besinya karatan, dan tali kekangnya menggantung longgar tanpa ada kuda. Bergerak sendiri, pelan seperti bernafas. Namun andong itu, di atas kusirnya, duduk sosok tinggi kurus mengenakan jubah putih kotor. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya panjang dan hitam, mencengkeram kendali yang ujungnya basah oleh darah. Dan di kursi penumpang belakang, ada 3 sosok pocong. Miring ke kanan, kepala menunduk, tubuh mereka gemetar pelan. Dari sela kafan, keluar suara nafas berat dan aroma busuk yang menyengat. Aku terpaku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Lalu, sosok kusir itu perlahan menoleh ke arahku. Dari celah rambutnya yang menutupi wajah, kulihat matanya merah seperti bara. Dan dari mulutnya, keluar suara lonceng kecil yang bergema di kepalaku. Keesokan paginya, aku langsung pergi ke rumah Bu Minah, tapi rumahnya sepi. Pintu tertutup rapat, tirainya tertarik. Aku panggil-panggil, tak ada sahutan. Aku dan warga lain akhirnya mendobrak pintu, dan di sanalah kami menemukannya. Bu Minah tergeletak di lantai dekat altar kecil tempat beliau biasa membaca doa. Matanya terbuka lebar, lidahnya membiru, dan di lehernya ada bekas jeratan tali anyaman seperti tali kendali. Di lantai ada jejak lumpur menyerupai roda andong, basah licin dan berbau dupa. Aku menjerit sejadi-jadinya. Tapi tak ada yang percaya padaku waktu itu. Mereka bilang Bu Minah meninggal karena jantung. Tapi aku tahu andong itu datang untuknya. Malamnya, dari jendela kamarku, aku melihat bayangan roda bergerak perlahan melewati jalan depan rumah. Dan samar, aku mendengar dentingan yang kini terasa asing. Tapi kali ini ada satu dentingan lebih banyak dari biasanya, seolah membawa jiwa baru di dalamnya. Aku pergi ke rumah Kyai Mursid, seorang ustadz tua yang rumahnya berada di sisi barat tanggul. Beliau menatapku lama setelah mendengar ceritaku, lalu berkata, "Yang kau lihat itu bukan hantu biasa, Nak. Itu Mbah Jaryo, dukun pesugihan yang dulu tinggal di sini." Beliau bercerita bahwa Mbah Jaryo dulu dikenal sebagai orang sakti. Ia membuka praktik pesugihan gagak hitam, di mana para pemuja harus memberikan darah hewan dan janji jiwa setiap malam Jumat Kliwon. Hari di mana semburan lumpur pertama muncul, Mbah Jaryo sedang melakukan ritual terakhir.
Ia bersumpah untuk mengikat arwah tanah agar kekayaannya kekal. Tapi tanah justru membalas. Ia dan 7 muridnya tertelan hidup-hidup di dalam lumpur panas. Arwah mereka tak pernah tenang. Dan tiap malam Jumat, Andong itu datang menjemput yang dipanggil namanya. Kata Kyai Mursyid pelan. Beliau memberikan air doa dan berkata, "Kalau lonceng itu berdenting di depan rumahmu, azanlah, jangan takut. Karena tak ada penjemput yang bisa mengambilmu tanpa izin Allah." Malam Jumat berikutnya, aku menyiapkan air doa, duduk di ruang tamu, membaca ayat kursi. Suamiku masih kerja malam. Aku sendirian. Jam menunjukkan 12.12 malam. Tiba-tiba suara listrik berdesis. Lampu padam. Udara membeku. Dan dari arah jalan suara itu datang lagi. Aku menggenggam air doa erat-erat. Langkah kaki terdengar dari luar. Bayangan besar bergerak di balik tirai. Lalu ketukan keras di pintu. Aku menahan napas. Ketukan itu berhenti. Tapi dari luar terdengar suara parau memanggil namaku. "Syariah, giliranmu." Suara itu berat, kering, seperti dari dada orang yang sudah lama tak bernafas. Dan di luar, lewat celah kaca, aku melihat Bumina berdiri di belakang Andong itu, tersenyum pucat. Aku berlari ke belakang rumah, tapi jendela bergetar hebat. Matanya kosong. Dan dari mulutnya keluar satu kalimat. "Ayo ikut sah." Aku menjerit dan memercikkan air doa ke segala arah. Tanah di halaman rumah mulai bergetar. Bau belerang dan darah bercampur jadi satu. Dari bawah tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kakiku. Aku membaca azan sekeras mungkin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Andong itu bergetar hebat. Dari tubuh Mbah Jario keluar asap hitam pekat, dan ratusan arwah pocong menjerit minta tolong. Lalu tiba-tiba kobaran api muncul dari bawah tanah. Andong terbakar. Rodanya meleleh. Lonceng terakhir berdenting panjang. Sebelum semuanya hilang dalam cahaya putih. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam itu. Andong itu tak pernah muncul lagi. Tapi setiap kali hujan turun, aku masih bisa mencium bau dupa dan tanah panas di udara. Sekarang setiap malam Jumat, aku duduk di serambi rumah dengan mushaf kecil di tangan, membaca Yasin dan tahlil untuk mereka. Bumina, Mbah Jario, dan semua jiwa yang tertelan tanah. Aku tak lagi takut. Aku sadar yang paling menakutkan bukan hantu, tapi dosa manusia yang tak sempat ditebus. Andong itu mungkin sudah lenyap, tapi bayangannya masih menunggu. Setiap kali ada manusia yang lupa berdoa,